Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, saya sudah melihat beberapa tugas ya, belum semua saya cek satu persatu, ya, tapi beberapa sudah saya perhatikan dan saya lihat, terutama yang langsung tagging ke saya, baik baik di Instagram maupun di Facebook. Cuman ada beberapa hal yang mungkin eh, ya, jadi komentar saya lah ya, untuk yang sudah saya lihat. Nah, jadi ada yang sudah mencoba untuk menggunakan konsep creative writing ya, atau content writing, creative marketing. Saya tugaskan untuk menonton video kuliah umum tahun yang lalu. Ya. Ada usaha ke sana, walaupun barangkali belum pas. Ya. Sementara yang lain, saya melihat sebagian besar masih, kalau bahasa gampang itu, masih maunya sendiri gitu loh. Belum pas menyampaikan materi promosinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Nah, mungkin ya saya tidak kaget melihat situasi itu barangkali karena memang kamu belum diberikan materi yang mengarah ke sana. Yang penting kemarin kamu tahu ketika kita ingin melakukan pemasaran suatu produk atau jasa, maka kita mulai melakukannya dengan membuat website. Setelah punya website, kita berpikir bagaimana website itu dikenal orang lewat search engine. Ya. Kemudian kita mempromosikan website itu supaya diakses orang. Ya, karena nggak ada artinya sebuah website kalau nggak pernah didatangin orang. Sama seperti kalau kita punya toko, kalau nggak pernah ada yang datang dalam tanda kutip ya, karena datang toko itu tidak mesti datang fisik. Ya, karena juga datang kunjungan itu bisa secara online sekarang. Ya. Tapi artinya ada yang mencari informasi di website tersebut. Ya, itu sebab kenapa penting menambahkan counter di sebuah website. Ya, counter. Biar tahu ini website orang ramai nggak datang ke situ. Ya, memang awalnya sedikit, tapi dengan adanya catatan bahwa ya, berapa banyak orang sudah datang ke sebuah website, itu lama-lama akan menjadi sebuah bukti bahwa memang website itu dikunjungi orang. Ya, jadi penting untuk membuat counter dalam website. Pada waktunya nanti, counter itu akan menunjukkan bahwa website ini memang ramai dikunjungi orang dan membuat orang jadi pengen datang lagi. Karena orang penasaran apa sih yang membuat ramai datang ke sini gitu. Ya. Namun sepanjang perjalanan perkuliahan kita sampai dengan hari ini, barangkali kita belum bicara tentang isi dari apa yang harus dicantumkan, baik di website maupun di Instagram, Facebook, ya, kalaupun Twitter kalau kita sampaikan. Jadi kontennya yang belum. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang yang namanya positioning dan diferensiasi. Jadi ini adalah sebuah janji kita kepada pelanggan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang kita
tawarkan. Ya, jadi kita akan membahas ini. Selanjutnya nanti kalian bisa membuat materi-materi baru untuk promosi digital, pemasaran digital, produk yang kalian tawarkan setelah kalian memahami apa yang dimaksud dengan positioning dan diferensiasi. Ya. Di kuliah pertama, saya sudah sempat menyinggung ya, materi bahwa dalam pemasaran kita mengenal istilah SPV. Ya. S itu strategi, T itu taktik, dan V itu adalah value. Ya. Kembali kepada definisi daripada pemasaran. Bahwa pemasaran itu adalah value exchange offering, penawaran pertukaran nilai. Jadi ada sebuah nilai yang kita tawarkan untuk diajak tukaran dengan pelanggan. Ditukar dengan apa? Tentunya ditukar dengan uang. Ya, karena kita itu pada prinsipnya jualan. Kita tawarkan sesuatu kepada pelanggan mau nggak? Kalau pelanggan mau, maka nanti dia akan menukar apa yang kita tawarkan dengan uang. Ya, dengan kata lain dia beli. Ya, dia mau membelinya gitu. Ya. Jadi Jadi kita bisa lihat bahwa dari definisi marketing yang merupakan suatu proses ajakan, suatu proses penawaran ya, dari kita kepada pelanggan untuk mau pelanggan itu diajak bertukar sesuatu. Maka definisi value exchange offering, sudahlah tentu value itu tidak tiba-tiba saja muncul langsung, tentunya melewati serangkaian proses-proses. Ya. Nah, supaya sampai ke tahapan bahwa pelanggan mau diajak bertukar dengan kita, ajak bertukar value tadi, kita harus membangun itu, tentunya value-nya sendiri harus dibangun, ya, melewati serangkaian cara yang kita sebut taktik, ya, dan taktik itu dibangun atas dasar strategi. Ya, saya ulangi ya, value itu dibangun, diciptakan, dikreasikan, create, ya, diciptakan. Di mana value itu diciptakan melewati serangkaian cara, ya, serangkaian cara yang disebut taktik. Di mana taktik dibangun atas dasar strategi. Kalau saya selalu biasanya menjelaskan ini dengan cara yang mudah dipahami oleh kalian anak-anak muda, ya seperti bagaimana caranya kalian naksir seorang gadis, atau sebaliknya seorang gadis naksir seorang cowok, ya. Pikirkan gimana caranya orang itu mau sama kamu. Kita susah kalau mengukur ukuran perasaan pakai fisik saja, ya. Sulit kalau hanya mengukur pakai ukuran fisik saja. Kadang-kadang orang-orang itu sering mengomentari, ih, kamu kok mau sih sama cowok kayak gitu? Sebaliknya,
Yang laki-laki akan bilang, di mana cantiknya perempuan itu? Kok kamu suka sih? Itulah yang susah kita jelaskan ke orang lain, bahwa di mata kita ada sebuah value, ada sebuah nilai yang membuat kita tertarik dengan dia. Bukan satu hal yang pantas jika kita membanding-bandingkan dua orang. Itu bukan untuk dibanding-bandingin. Jadi kita nggak punya hak bilang ke orang lain, ih kamu kok suka sama laki-laki kayak itu? Itu kan perempuan nggak cantik, kenapa kamu suka gitu? Nggak bisa kita ngomong begitu. Ya. Saya yakin kamu sendiri, bagian besar yang masih muda-muda, ya kalau saya sudah berumah tangga sekian puluh tahun, saya barangkali sudah menemukan apa arti cinta itu ya. Nah, bagi umur-umur kalian itu saya yakin kamu sudah pernah jatuh cinta, pernah suka sama orang lain. Yang perempuan suka laki-laki, yang laki suka perempuan. Ini yang normal ya. Saya nggak ngomong yang tidak normal. Nah, tapi pertanyaannya adalah, coba kamu jawab, apa sih yang buat kamu suka sama dia? Ya, apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Apa lebihnya dia dibanding orang lain? Ya, pernah nggak kamu sadar kalau dibanding-bandingin, dia nggak terlalu ganteng, biasa-biasa aja. Ya. Kalau ngomong badan, barangkali nggak cantik-cantik banget, ya. Tapi aku suka. Nah, gitu ada kalimat seperti itu kan. Nah, itu namanya value, ya. Ada value yang terbangun. Nah, ketika kamu suka atau kamu ingin membangkitkan supaya orang suka sama kamu, ya tentunya kamu harus punya taktik, punya cara. Nah, cara itu akan dibangun berdasarkan strategi. Karena tidak semua cara cocok. Beda strategi, beda cara. Nah, ya. Ya, mohon maaf misalnya saya menggunakan istilah kalau ada perempuan yang agak matre, agak mata duitan, cara ngedapetinnya gimana? Caranya adalah pamerkan kekayaan. Jemput dia pakai mobil. Jangan harap mau sama kita kalau kita jemputnya naik angkot. Maka yang ketemu yang begitu kalau memang pengen didapat, strateginya adalah dengan kekayaan. Ada yang gunakan cara duit. Tapi bagi orang yang nggak peduli sama yang namanya harta, barangkali strateginya nggak bisa main pamer. Ya. Ini kalau ada laki-laki yang pengen mendekati seorang perempuan pakai strategi harta, sementara si perempuan yang nggak suka harta, ya barangkali nggak dapet. Biasanya perempuan itu akan cocok jika strateginya strategi perhatian. Tuh, cerita klasik itu. Ya, cerita klasik misalnya lagi jalan, ya sebelum dia ngerasa haus sudah menyediakan minum, ya misalnya jalannya sandung batu sedikit langsung ditanya sakit apa enggak, ada yang luka apa enggak, padahal cuma luka beret aja yang sebenarnya penting banget, tapi kayak emergency harus bawa ke IGD gitu. Nah, itu kan strategi-strategi kuno yang sudah dulu dipakai orang gitu. Itu yang kata orang dulu,
Oh, kapan lagi pacaran, yang si cewek kesandung batu, oh dek, mana yang sakit? Luka apa tidak? Mana kita ke rumah sakit apa tidak? Kalau sudah punya anak 3, yang istrinya kesandung, kata yang laki-laki, mana mata kau? Pakai mata nyingok jalan. Itu rubah sudah strateginya gitu. Nah, jadi dalam marketing juga ada demikian, kita akan ada yang namanya strategi, taktik, yang nantinya akan menciptakan value. Nah, value itulah yang akan dibayar orang. Itulah yang akan dibeli orang. Ya. Kan tidak heran, bendanya boleh sama, barangnya boleh sama. Ya. Misalnya naik pesawat dari Palembang ke Jakarta, sama-sama berangkat dari Palembang, sama-sama turun di Cengkareng, di Jakarta. Sama. Tapi kenapa harga tiket Garuda lebih mahal daripada harga tiket Lion? Ada yang dijual sama. Nah, itu tadi value-nya. Jadi kalau tiket Lion harga 400.000, orang masih mau lah. Tapi kalau Lion sudah 1 juta, orang nggak mau. Ngapain? Kalau 1 juta, mending naik Garuda. Orang rela bayar 1 juta untuk Garuda, tapi nggak rela, nggak mau, nggak ikhlas kalau itu adalah tiketnya Lion. Gitu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ada harga tiket Garuda 300.000, orang nggak percaya. Nggak mungkin lah Garuda 300.000. Jadi itu namanya value. Ya. Barang atau jasanya boleh sama, tapi value-nya bisa berbeda. Ya. Pempek sama adonannya. Tapi yang satu dijual di mall, yang satu dijual di pinggir jalan. Ya harganya bisa beda. Itulah yang membuat value-nya jadi berbeda. Oke? Di masing-masing S, T, dan V, di dalamnya ada tiga hal. Ya. Jadi strategi, taktik, dan value masing-masing ada 3, sehingga secara keseluruhan elemen-elemen penting dalam pemasaran itu ada 9. 3 dalam strategi, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Sementara 3 dalam taktik, ada namanya diferensiasi, ada namanya marketing mix, dan ada namanya selling. Dan 3 yang terakhir di dalam value, ada brand, ya, merek, 2 service, pelayanan, dan 3 proses. Ya, total ada. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang positioning di strategi nomor 3, dengan diferensiasi yang ada di taktik. Jadi dia ada hubungan yang erat antara positioning dan diferensiasi. Oke, apa yang dimaksud dengan positioning? Positioning, kalau secara definisi di sini dikatakan lead your customer credibly. Ya. Lead itu kita pimpin, kita arahkan, kita mengarahkan. Kita mengarahkan siapa? Mengarahkan pelanggan. Credibly, secara baik. Jadi dengan kata lain, positioning itu adalah strategi kita sebagai penjual untuk mengarahkan pelanggan secara baik. Mengarahkan itu mengendalikan, mengatur. Jadi kita bawa dia ke arah mana? Kita giring. Ya. Kalau apa namanya? Kalau gembala itu, gembala bebek itu kalau pagi bebeknya dikeluarkan dari kandang, seluruh
bebek itu disuruh pergi ke sungai, ke sawah, gitu, untuk cari makan. Berbaris bebeknya itu keluar kandang. Nanti kapan sore gembalanya mengarahkan supaya pulang. Dan herannya bebek itu nurut. Berbaris bebek itu, ya dia dari sawah atau dari sungai atau dari mana, pokoknya berbaris pulang masuk ke kandang. Nah itu mengarahkan. Kamu bayangkan kalau kamu sebagai pedagang, penjual, ya, bisa mengarahkan pelanggan, tapi tentunya mengarahkan dengan baik. Jangan mengarahkan yang ngatur memerintah seperti ya kayak tadi saya contohkan seperti gembala menggiring bebek, karena pelanggan itu manusia, jangan buat dia tersinggung gitu. Ya, jadi bagaimana caranya kita mengarahkan dia, mengatur dia, menggiring dia dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan sehingga dia suka. Bahkan bisa jadi dia nggak terasa kalau dia sedang digiring. Nah, itu namanya position. Jadi mengapa positioning itu penting? Ya. Jadi positioning itu harus kita letakkan di dalam pikiran pelanggan. Ya. Kita menggiring dia secara pemikiran. Jadi mengapa itu penting? Satu, agar kita dapat membangun kepercayaan pelanggan kepada kita. Di bebek tadi, cerita saya tadi, bebek itu percaya kepada gembalanya, bahwa dia itu pasti diajak ke tempat yang baik. Percaya si bebek itu. Kalau pagi, pasti diajak ke tempat yang banyak makanan. Jadi ikut aja lah, nurut. Sebaliknya kapan sore, bebek itu juga percaya kepada gembalanya bahwa sekarang sudah waktunya pulang, kalau nggak pulang nanti tidak aman di luar. Banyak bahaya kalau masih di luar, maka ini kita diajak pulang masuk ke kandang. Ini tempat yang aman, kira-kira begitu. Nah, pelanggan juga, kalau kita bisa membuat positioning yang baik, maka pelanggan akan percaya kepada kita. Dengan kata lain, di mata pelanggan, positioning itu berarti janji kita kepada pelanggan. Kenapa janji? Karena dia percaya dengan janji kita. Ya. Saya yakinlah kalian para lelaki yang sedang dalam tanda kutip membangun positioning di hadapan seorang wanita, kamu mati-matian ingin membangun kepercayaan si gadis bahwa dia dia itu adalah seorang laki-laki yang baik. Itu saya yakin sedang kamu perjuangkan. Ya. Sebab kalau kamu nggak bisa membangun kepercayaan dari seorang gadis bahwa kamu laki-laki yang baik, jangan harap si perempuan itu mau dengan kamu. Maka tidak heran kita lihat dalam dunia yang nyata, sekalipun ada bandit, sekalipun ada preman yang paling banyak orang nggak suka, paling banyak orang benci, masih ada perempuan yang mau sama dia. Buktinya dia punya istri misalnya. Kenapa? Karena dia bisa meyakinkan si perempuan bahwa dia laki-laki yang baik. Sekalipun di mata orang lain dia itu bandit besar, dia preman pasar barangkali. Tapi ada yang mau. Jadi sekali lagi, positioning itu pada prinsipnya kita berjanji, dan janji itu gimana caranya dipercaya orang. Nah, itu di sudut mata pelanggan, ya, positioning. Di sudut mata perusahaan atau kita yang berjanji, tentunya
menciptakan eksistensi, keberadaan, atau eksistensi. Jadi dengan adanya eksistensi atau keberadaan itu, maka akan muncul kredibilitas. Ya. Dan yang terakhir, pentingnya positioning, karena itu akan jadi bahan untuk promosi. Ini disebut dengan strategi komunikasi. Nah, yang poin nomor 3 inilah yang saya bilang tadi, komentar saya setelah saya melihat beberapa orang membuat iklan, baik Facebook maupun Instagram, sepertinya belum bisa memahami bahwa membangun sebuah komunikasi lewat iklan, itu berarti kita membangun positioning. Ya, nah ini yang saya ingin tekankan. Ya, memang betul, ya kalian sudah bisa membuat iklannya. Memang betul, kalian sudah membuat postingan di Instagram, postingan di Facebook, ya, sudah ada link websitenya, tapi secara isi atau konten barangkali masih perlu dibenahi. Salah satunya proses pembenahan itu adalah dengan memahami apa yang dimaksud positioning. Di positioning itu adalah janji kita kepada pelanggan tentang barang atau jasa yang kita tawarkan. Di sini dikatakan untuk dapat sukses, kita harus memposisikan diri dengan hal yang unik dan berharga. Unik dan berharga. Ya. Misalnya, kita coba lihat beberapa contoh. Di Facebook, ada nggak ya? Yang paling banyak di Instagram kayaknya. Coba kita lihat, ini ada contoh misalnya ya. Apa yang dijanjikan di sini? Janjinya adalah ada duit tunai untuk beasiswa 10 juta per orang. Itu jadi bahan yang diiklankan. Jadi janjinya, jadi position. Ya, yang lain coba mana? Nah, ini punya kalian ini, punya kelas ini, punya Gema. Teorinya ini yang postingan Gema ini sudah mencoba mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Sabri Rashid ya tentang yang namanya content writing ya. Hidup susah, mudahkan saja. Oke, tapi kira-kira relevan nggak dengan isinya? Nah, ya. Di sini betul, tapi gongnya bahwa toko yang dia tawarkan menjual alat-alat ini, apapun alat ini, betul nggak alat ini memudahkan hidup? Nah, itu ya, belum kelihatan janjinya gitu loh. Kan harusnya saya akan percaya, ya, saya akan percaya bahwa alat ini kalau saya beli, hidup saya jadi mudah gitu loh. Nah, ya. Ini coba masih bisa disempurnakan lagi, tapi maksudnya saya sudah paham maksudnya. Ya. Cuma barangkali belum banyak berlatih aja ya. Mana lagi ini yang saya
Ingat yang di tag saya secara langsung berapa orang tuh ya, misalnya mana lagi lagi. Nah, kayaknya yang berapa orang tuh rata-rata baru baru ini saya apa, tagging saya, jadi kan ada yang belum follower saya, jadi nggak muncul. Kalau lama yang udah lama dia muncul di page ya. Ya, ini kan ada mukanya dari laptop nih, kalau dari HP gampang nyarinya. Oh, lagi. Oke, nah ini lagi contoh nih ya. Dia info beasiswa. Apa dia janjikan? Dia janjikan gratis uang pendaftaran, gratis uang pangkal, gratis uang kuliah. Kalau mau tadi perguruan tinggi ini, apa nanti lihat dalamnya apa. Jadi bisa dilihat ya, bahwa ada positioning. Positioning itu janji yang ditawarkan. Dan kita kepengen orang percaya sama janji kita itu. Jadi ketika kita membuat sebuah iklan, promosi, ada sesuatu yang menjadi penting, bukan sekedar ada tulisan-tulisan gitu ya. Mana ya yang punya kalian ini? Saya. Yang tag saya siapa ini? Fauzan ya. Dan Saputra _7. Nah ini. Nah, oke. Lindungi kesehatan Anda dan keluarga. Ini mana Fauzan? Coba, ada orangnya. Fauzan Ramli. Ada, Pak. Nah, ini kamu, tadi saya bilang ya, positioning itu adalah mengarahkan atau menggiring pelanggan dengan cara yang baik. Ya, definisinya itu ya. Menurut kamu baik nggak cara kamu mengarahkan pelanggan? Nah, ini sebenarnya ngasih tahu atau ngasih perintah. Ini barangkali cuma ngasih tahu. Nah, coba kalau kamu kasih tanda seru, lindungi keluarga Anda dan lindungi Anda dan keluarga. Oh, perintah itu. Pelanggan pasti nggak suka diperintah. Ya. Tapi kalau ini cuma ngasih tahu doang ini.
melindungi kesehatan Anda dan keluarga. Ya, saya tahu sih. Saya harus melindungi kesehatan saya harus melindungi kesehatan keluarga saya. Saya udah paham kok. Nggak usah kamu kasih tahu juga, saya paham. Bayangin kan, komentar saya sebagai pelanggan akan ngomong begitu gitu. Coba kan ganti kalimatnya. Keluarga Anda dan keluarga akan terlindungi dengan disinfektan spray gun. Kita seolah menjanjikan kalau Anda pakai disinfektan spray gun yang saya jual ini, maka kesehatan Anda beserta keluarga akan terlindungi. Bisa nggak ngerasakan bedanya, Fauzan? Nah, apalagi? Coba cari lagi. Nah, sudah ada ngetak-ngetak saya ini. Apa ini? Masalahnya kamu nih kan pakai ini nama akun kamu tuh bukan nama yang sebenarnya. Saya nggak bisa ngenalin nama orangnya siapa gitu loh. Makanya kalau bisa pakai nama. Pak, langsung di tag di profil Bapak, Pak. Yang ditambah. Hah? Yang Buka langsung Bisa dilihat profil dari Bapak. yang di tag, Pak. Di profil. Di profil yang punya Bapak. Nah, ini yang di tag itu saya. Oke, nah, yang ini sebenarnya oke ya. Janjinya premium quality. Nah, baju dan aksesoris yang premium. Nah, ini oke. Ya. Salah satu contoh yang baik gitu. Cuman kurang informasi gitu loh ya. Kurang informasi. Ya. Ya memang harus dibaca keterangan yang ditulis di sini ya, bahwa kaos ini bahannya nyaman banget, premium quality ya. Cocok banget. Ini kita ngomong kaos, tapi secara umum dikatakan clothing, baju, pakaian ya. Nah, tapi ini kamu janjikan ya, ini premium quality. Oke. Tapi sebenarnya kalau sekadar premium quality oke. Nah, harusnya kamu janjikan kualitas premium, tapi harganya mungkin harga apa? Lawan dari premium apa? Premium quality, ekonomis, economic pricing, economic price misalnya. Ya. Harga ekonomi kualitas premium. Nah, itu ada. Kalau sekedar premium quality, oke ya betul kata orang. Bahkan terkesan nanti terkesan barang mahal gitu. Ya, ya ini contoh-contoh yang sudah masuk ya. Ini kembali lagi ke pelajaran kita bahwa benahi dulu positioning kita. Nanti positioning itu yang akan menjadi bahan untuk strategi iklan, strategi komunikasi. Ya. Jadi jangan tiba-tiba mengiklan tanpa kita punya positioning yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi apa tadi definisi positioning? Ya, positioning adalah sebuah tindakan atau sebuah seni, ya, sebuah act itu di sini kita artikan sebagai seni, ya, bisa juga tindakan atau action, ya. Ini ya, yang merupakan rancangan, designing. Kita merancang. Merancang apa?
hal yang mau kita tawarkan, offering. Jadi kamu mau nawarkan apa sebenarnya? Itu dirancang dulu. Harapannya yang kita rancang itu akan dapat menduduki. Ini bahasa Inggrisnya occupy. Occupy itu terjemahannya adalah menjajah sebenarnya. Maksud menjajah itu menduduki. Ya. Tapi menduduki secara bermakna, meaningful. Ya, bermakna dan distinct. Distinct itu berbeda. Jadi beda dari orang lain, beda dari kompetitor. Ya. Akibat dia bermakna dan berbeda, maka akan punya posisi kompetitif. Akan memiliki posisi kompetitif. Di mana itu tersimpan? Di dalam benak pelanggan. Customer mind. Dalam benak atau dalam pikiran pelanggan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, positioning itu adalah sebuah tindakan ya, atau sebuah seni, ya, memang itu berbeda-beda cara orang untuk membuatnya itu, merancang sesuatu yang mau ditawarkan. Merancang sesuatu yang mau ditawarkan. Yang harapannya nanti, setelah dia itu kita rancang dan kita tawarkan, itu akan bersifat bermakna dan berbeda. Bermakna dan berbeda. Supaya apa? Supaya bisa menduduki pikiran pelanggan. Ya, supaya menduduki pikiran pelanggan. Kita perhatikan beberapa contoh sukses, ya. Beberapa contoh sukses, positioning yang baik, yang sukses. Misalnya, kalau kita ngomong tentang odol, ya, pasta gigi. Ya. Saya yakin kita semua langsung kebayang begitu menyebutkan odol atau pasta gigi, kita langsung terbayang iklan Pepsodent yang mengaku bisa membuat gigi putih. Pepsodent. Sebaliknya, ya, begitu kita mengingat, katakanlah ya, mengingat, langsung terbayang gitu. Odol atau pasta gigi yang segar itu langsung terbayang close up. Ya. Karena iklannya close up itu menjanjikan memiliki nafas segar. Close up nggak pernah menjanjikan gigi putih, nggak pernah. Yang janji gigi putih itu adalah Pepsodent. Jadi sampai sekarang kita tuh tertanam di benak pikiran kita, kalau ngomong nafas segar terbayang langsung dengan close up, tapi kalau gigi putih terbayang dengan Pepsodent. Nah, itu contoh bagaimana sebuah positioning yang berhasil. Ya. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain adalah misalnya kapan kita ngomong pompa air, kenapa langsung kebayang sama kita Sanyo? Ya. Bahkan di beberapa tempat orang nyebut Sanyo itu untuk pompa air. Padahal Sanyo itu merek. Ya. Inilah contoh-contoh positioning yang berhasil, yang memang betul-betul tertanam di dalam pikiran pelanggan. Jadi ini ada banyak macam-macam definisi ya, menurut beberapa pakar. Ya, ini pakar Indonesia, menurut Kertajaya. Positioning, proses menempatkan eksistensi produk atau perusahaan kita di benak pelanggan. Sama aja maksudnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menempatkan di benak pelanggan?
yang harus kita lakukan. Ya. Kan nanti akan ada namanya positioning development, nanti akan ada benefit factor, dan akhirnya ada pernyataan positioning. Nah, ketika kita akan membangun sebuah positioning, tentunya kita tidak lepas dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya, situasi dan kondisi yang kita hadapi itu, itulah yang disebut dengan diamond 4C. Ya, bentuk intan segi 4C. Kamu harus memperhatikan 4 hal tersebut, 4C tersebut. C pertama adalah siapa pelanggan kita. Ya. Perhatikan siapa pelanggan kita. Customer. Jadi, coba pikirkan bagaimana cara kita membangun positioning di benak pelanggan kita, apa alasan pelanggan kita untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Tadi misalnya ada contoh menawarkan disinfektan. Coba lihat dari sisi pelanggan apa sih untungnya pakai itu, pakai disinfektan itu. Harus dijelaskan alasan mengapa. Ya. Tadi kan contoh misalnya untuk melindungi diri Anda dan keluarga. Itu sudah contoh yang bagus untuk C yang pertama dari sisi customer. Itu paling gampang sih, membangun persepsi yang positif untuk kepentingan pelanggan. Yang kedua, C kedua adalah company. Jadi kita harus tahu diri juga. Kalau yang saya jual itu Pepsodent, produk Unilever, yang sedunia ini semua tahu apa itu perusahaan Unilever, saya pikir cara ngomong saya lebih simpel. Karena orang akan kenal. Cukup tampilkan logo Unilever, orang akan paham. Ya. Seperti iklan mobil. Iklan mobil, ya. Nggak usah ditulis Toyota, nggak usah. Cukup tampilkan logo Toyota, orang kenal. Karena itu Toyota perusahaan yang sudah terkenal sedunia. Nah, kalau kita kembali ke sini tadi, contoh, Tox Insomnia. Ini merek apa bukan itu? Nah, mana nih orangnya? Nazila. Ada nggak Nazila? Hah? Ada nggak? Masuk nggak Nazila? Nazila Piranti. Panggilannya apa? Ranti apa Nazila? Ini mereknya yang mana nih? Ini. Top Insomnia nih, mereknya. Merek baju kaosnya. Nah, pertanyaan saya adalah, orang kenal nggak ini apa? Merek ini. Ya akan beda kalau ini merek Toyota, tadi saya bilang. Merek Coca-Cola, oke. Ya. Nggak usah ditulis, Coca-Cola itu rasa apa, orang tahu Coca-Cola. Ya. Sprite. Ya. Tulis saja Sprite gitu. Orang ngerti rasanya kayak apa. Karena memang sudah terkenal gitu ya. Nah, tapi kalau bagi kita yang merek-merek kita itu masih belum dikenal orang, nggak cukup hanya dengan nampilkan seperti ini. Nah, jadi kita lihat sisi pelanggan kita, sisi perusahaan kita seperti apa. Kita tuh punya kekuatan dan keunggulan nggak? Kalau kita punya kekuatan dan keunggulan, kayak Toyota, kayak tadi apa namanya, Coca-Cola misalnya. Oke, cukup tempelkan logo, orang paham. Tapi bagi yang perusahaan-perusahaan yang belum dikenal orang, tentunya
kurang pas jika hanya nampilkan logo tanpa ada info ini apa gitu. Kemudian kompetitor. Nah, kompetitor ini memang harus hati-hati ketika kita mempertimbangkan unsur kompetitor. Ya, kita lihat persaingan kita hangat apa tidak. Ya. Kita punya musuh enggak? Punya saingan enggak? Kalau kita memang nggak punya saingan, barangkali nggak ada masalah. Tapi kalau kita punya saingan, jangan sampai apa yang kita tulis tentang barang kita atau tentang perusahaan kita, itu malah seolah-olah mempromosikan punya musuh. Ya, perlu hati-hati itu. Atau persaingannya memang sudah sampai level yang tinggi, yang sudah nggak malu-malu lagi menyerang musuh. Ya. Dulu pernah ada iklan antara Coca-Cola sama Pepsi. Ya, jadi kalau di luar negeri itu kan ada vending machine, mesin untuk beli minuman itu. Kita masukkan koin, nanti keluar kalengnya atau botolnya gitu ya. Nah, jadi ada contoh seorang anak, masih anak kecil, karena dia pendek, maka dia mau beli Coca-Cola yang tombolnya ada di atas. Apa yang dia lakukan? Dia beli dulu Pepsi, keluar kaleng Pepsi-nya, bukan diambil untuk diminum, tapi untuk diinjak. Baru dia pesan lagi yang setelah dia naik ke kaleng Pepsi itu, dia bisa mencet tombol yang lebih tinggi untuk mencet Coca-Cola. Nah, baru setelah Coca-Cola keluar, baru dia minum. Nah, itu persaingan sedemikian parah sudah persaingannya ya. Habis itu iklannya dibales juga oleh Pepsi dengan cara yang sama, lebih kurang begitu. Nah, jadi perhatikan 4C ya. Customer, company, competitor, dan ada change. Change itu perubahan yang ada di pasar, baik perubahan teknologi, ya, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya. Ya. Tentunya kita nggak mungkin lagi bikin iklan-iklan yang misalnya ini tadi misalnya, untung sini nggak ditulis apa-apa nih. Kalau masih misalnya nyuruh datang ke toko, nah ini coba ya, yuk buruan di order, ngordernya kemana? Ya, yuk buruan di order, ngordernya kemana? Jadi kalau dulu orang lihat iklan, maka yang terpikir di orang yang lihat iklan adalah, oh habis ini saya akan ke toko, oh habis ini saya akan ke mall. Jadi beli bajunya, beli baju kaos ini di mall, di Ramayana misalnya, di Matahari, atau kalau ada tokonya pergi ke tokonya. Tapi zaman sekarang yang semua sudah serba online, ya, kalau saya lihat iklan begini, saya beli di mana? Karena orang zaman sekarang kepengennya lihat iklan langsung klik. Lihat iklan langsung klik. Ini harus jelas. Ya, karena teknologi zaman sekarang sudah serba online. Jadi beda, ya, beda teknologi,
beda pelanggan, beda latar belakang, dan sebagainya. Ya. Jadi kita ketika membangun sebuah positioning, perhatikan 4C ini. Ya, harus diperhatikan 4C itu. Nah, ini beberapa contoh, nggak akan saya bahas, silakan dilihat sendiri ya, pahami. Oke, kompetitor tentang. Nah, berikutnya adalah setelah kamu memahami faktor 4C yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan membangun sebuah positioning, maka pastikan dalam positioning yang kita bangun menampilkan benefit, menampilkan faktor-faktor yang menciptakan keuntungan. Bagi siapa? Ya tentunya bagi pelanggan. Tentunya bagi pelanggan. Nah, tinggal mau kamu tampilkan untung yang mana. Kamu bisa pilih menampilkan keuntungan itu dari sisi performansi. Performansi itu kualitas, kinerja, convenience, kemudahan, price, harga, atau manfaat psikologi. Apa itu performance benefit? Tingkat di mana produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan permintaan dan harapan pasar. Nah, seperti apa? Harapan pasar itu seperti apa? Ya, harapan pasar itu harapan pelanggan nanti. Ya. Balik ke contoh ini, baju kaos ini. Ya, coba kamu pikirkan, kamu sebagai pribadi, individu masing-masing. Kalau kamu pakai baju kaos, apa yang kamu harapkan? Ya? Apa yang kamu harapkan ketika kalau kamu buka lemari, ya, mau pakai baju, banyak pilihan baju dalam lemari kamu. Ada baju kaos, ada baju kemeja, ada jas, ada jaket, misalnya. Terus kamu memilih baju kaos. Alasannya apa? Apa harapan kamu ketika mau pakai baju kaos? Tentunya nggak sama dengan harapan ketika kamu memilih pakai jas. Jas itu yang penting keren. Bahkan kadang-kadang kita nggak nyaman pakai jas. Karena biasanya jas itu panas lah, berat lah, segala macam. Tapi memang dia rapi, keren, terkesan anggun kalau pakai jas. Tapi kalau kita pakai baju kaos, lebih kaos oblong, apa yang kebayang sama kamu? Apa yang menjadi harapan kamu ketika memilih memakai baju kaos? Nyaman, Pak. Oke, boleh kita sebut nyaman. Oke, saya bilang, saya mau pakai nyaman. Itu harapan saya. Oke. Nah, bisa nggak dalam position yang kita tawarkan, ada unsur kenyamanan? Jadi kalau kita kembali lagi ke contoh iklan kaos ini, muncul nggak nyaman? Sebenarnya premium quality-nya itu bisa kamu terjemahkan menjadi sesuatu yang nyaman. Nyaman yang berkualitas. Justru karena itulah dia premium. Nah, ini ya. Atau pilihan kedua, dalam positioning kamu menyampaikan faktor manfaat dalam kategori convenience. Convenience itu, nah ini nyaman sebetulnya, bukan yang pertama tadi. Tapi ini kalau ini tadi nyamannya nyaman produknya,
Kalau ini nyaman dalam membelinya. Convenience itu kemudahan. Nah, pernah nggak kamu lihat iklan-iklan yang apa ya? Macam-macam iklannya di TV, di radio, ujung-ujungnya nanti dia bilang, bisa Anda dapatkan di Indomaret atau Alfamart terdekat. Pernah nggak dengar iklannya begitu? Maksudnya apa? Maksudnya inilah yang poin yang kedua nih, convenient benefit factor. Nyaman dalam membeli. Kalau ada barang bagus, barang istimewa, tapi nak belinya harus ke luar negeri, ya repot. Ada barang bagus, barang istimewa, barang kualitas premium, tapi kalau nak beli harus ke Jakarta. Ya susah kita yang tinggal di dusun ini. Tapi kalau ada barang, udahlah bagus, istimewa, terus dia bilang, silahkan Anda bisa mendapatkan di Alfamart atau Indomaret terdekat dengan rumah Anda. Wah, langsung kita keluar rumah, karena Indomaret ada di sebelah. Itu artinya nyaman yang dimaksud dengan convenience ini. Makanya Indomaret, Alfamart, ya, toko-toko minimarket itu disebut convenience store. Toko yang nyaman. Maksud nyaman itu nyaman, mudah kita beli. Ya, nak parkir nian harus ke mall, harus parkir, bayar parkir sejam berapa misalnya. Nah, ini cukup keluar rumah, ada Indomaret, ada Alfamart, ada 212 Mart misalnya. Mudah kalau kita mau belanja. Nah, ini. Itu faktor kedua. Atau kita bisa tonjolkan dalam positioning itu adalah price benefit factor. Faktor manfaat dari sisi harga. Di mana di sini dikatakan tingkat di mana produk ditawarkan pada harga yang tepat. Nah, macam mana kita meyakinkan bahwa barang yang kita tawarkan itu memang dengan harga yang sesuai, dengan barang yang harganya sesuai, tepat, tidak kemahalan. Tentunya dibandingkan dengan hasil yang dia peroleh. Jadi, price benefit factor itu bukan masalah besar kecil harganya ya, bukan. Jadi bukan masalah, oh harga yang 1 juta itu lebih murah dari harga yang 5 juta, bukan. Ya, bukan itu. Maksudnya adalah harga yang kita tawarkan memang cocok dengan barangnya, dengan jasanya gitu. Nah, itu. Ya. Ya, kalau kita beli sepatu merek Adidas misalnya, harga 8 juta, 9 juta, tidak istimewa. Memang biasa kalau harga sepatu yang memang yang bagus-bagus, misalnya kita belinya juga di Singapura barangkali, yang nggak aneh lah. Macam itu, biasa baik, tidak istimewa. Ya. Tapi begitu kita bisa dapat barang yang kalau di Singapura harganya 8 juta, tapi tiba-tiba ada nawarkan ke kita, ini 2 juta baik. Nah, itu baru namanya price benefit factor. Dan yang terakhir, pilihan positioning itu juga bisa dengan cara menyampaikan ada manfaat psikologi. Ya. Ada manfaat psikologi. Misalnya kita bisa mengatakan jika Anda memakai baju kaos ini ya, bukan hanya kenyamanan tapi prestise. Misalnya apa? Ada kaos merek terkenal lah yang lagi ngetop misalnya. Jadi kadang-kadang orang pakai sepatu yang bermerek itu bukan masalah enak diinjak di kaki, bukan bagus
warnanya, tapi kadang-kadang justru ada rasa kebanggaan secara psikologi, dia bangga pakai merek tersebut. Saya yakin kalau kita pakai sepatu, mau sepatu Adidas, sepatu merek Puma, ya, sepatu merek Nike misalnya, itu kalau dipakai itu nggak ada bedanya dengan sepatu merek Bata. Kalau rasa nginjeknya sama aja. Bedanya di mana? Perasaan psikologi yang berbeda. Kamu pakai Samsung Galaxy S12, pakai iPhone 13 misalnya, ya. Sama saja kita bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa telepon kok dengan apa? Dengan HP merek murahan yang harganya cuma 500.000, 700.000, paling mahal 1 juta, sama-sama bisa WhatsApp, sama-sama bisa buka Facebook, bisa Instagraman, ya, bisa nelpon, sama. Bedanya di mana? Gayanya yang lain. Cara megang HP murah sama megang HP yang harganya 12 juta, 15 juta ya nggak sama. Kalau kita beli HP murah, biasanya beli casing sekalian. Casingnya casing gelap yang tertutup, kelihatan mereknya apa. Tapi sebaliknya kalau kita beli HP mahal, kadang-kadang nggak pakai casing. Kalaupun pakai casing, cari casing yang transparan biar kelihatan mereknya. Nah, itu gayanya, itu psikologinya. Nah, silakan diramu ketika menyusun positioning, kamu mau tampilkan faktor yang mana pada positioning. Syukur-syukur kalau empat-empatnya bisa masuk semua, silahkan, tidak ada masalah. Contoh ini aja nih, ya, contoh. Kita lihat, kalau kita ngomong, kalau saya jualan jaket, ya, saya jualan jaket, baju hangat, maka saya akan sampaikan Anda bisa gunakan jaket untuk menghindarkan diri dari masuk angin. Nah, gitu. Itu kalau kita jualan jaket. Kalau kita jualan jahe, bahan baku untuk buat jamu, saya malah ngomongnya bukan menghindari dari masuk angin seperti tadi yang jualan jaket. Tapi saya bilang, jika Anda masuk angin, jadi silahkan sakit dulu. Silahkan sakit dulu. Jika Anda masuk angin, minumlah jamu jahe. Begitu juga kalau kita Enervon C misalnya. Apalagi zaman-zaman lagi COVID sekarang. Ya, kita akan bilang, memperkuat daya tahan tubuh Anda, menghindarkan diri dari COVID. Minumlah Enervon C. Gitu. Jadi jelas, ada janji pada positioning, ketika kita menyampaikan janji itu, ada untung yang kita tawarkan. Itu ada benefit yang ditawarkan. Ya. Nih, benefit faktor convenience, bank, misalnya mudah transaksi. Harga, nah itu saya katakan, kenapa Garuda orang berani bayar tinggi naik Garuda, sementara kalau naik Lion, ya, mau cari yang murah. Jadi perlu kita perhatikan itu, ya. Yang lain ini mobil. Mobil sama aja akan mengantarkan kita dari mana menuju ke mana. Sama aja, duduk di dalam. Tapi duduk dalam mobil Xenia, Avanza, tentu beda ketika kita duduk dalam mobil Mercedes-Benz. Ya, ada faktor psikologi yang lain. Ya, kapan kita duduk di Mercedes itu,
jangankan orang sombong, orang nggak sombong aja jadi sombong. Otomatis itu muncul rasa sombongnya itu otomatis. Ya udah wajar lah, Mercedes-Benz nggak sombong, alangkah sombongnya kalau orang naik Mercedes nggak sombong. Itu udah sombong level dewa itu namanya. Jika dia naik Mercedes-Benz, malah tidak sombong. Itu kesombongan yang paling sombong. Itu sudah. Nah, yang kita naik angkot, apa yang mau disombongkan? Kira-kira seperti itu. Karena psikologinya lain. Psikologinya lain. Silakan coba disusun kalimat yang bisa membangun benefit atau manfaat yang akan mengusik psikologi kita. Jadi ini ada rumus cara menyusun kalimat untuk membuat positioning. Ini rumus untuk membuat positioning. Nah, saya harap coba direvisi, ya. Jadi nanti akan saya buat lagi di e-learning untuk kuliah semester ini, yang minggu ini akan ada tugas lagi. Silakan mengulang tugas yang kemarin, tapi dibuat versi rumus ini, ya. Dibuat versi rumus ini. Ya. Ini ada rumus bahwa membuat kalimat positioning itu satu, mulai siapa target marketnya. Kemudian, merek apa yang mau kita tawarkan. Yang ketiga, rangka berpikir yang bagaimana yang kita ajak orang itu untuk berpikir. Yang keempat, apa perbedaan-perbedaan yang mau ditonjolkan dengan produk kita dibanding produk yang lain. Dan yang terakhir, situasinya bagaimana yang ingin dibangun. Ini reason to believe. Alasan-alasan untuk percaya untuk apa yang kita susun kalimat tadi. Ya. Contohnya bisa kamu lihat di sini ya. Ini tadi rumusnya dimasukkan dalam format seperti ini. Ya. Ini ada rumusnya. Ya, saya pengen kamu coba buat ya, kalimat yang kira-kira menggunakan format seperti ini. Ini rumusnya. Ya. Ini contoh salah satunya adalah mobil. Ya, ini mobil Nissan X-Trail. Nah, ini contoh. Di mana kalimat ini terurai pada 5 bagian tadi. Target marketnya siapa, mereknya apa, ini kerangka berpikirnya bagaimana, kerangka rujukannya, perbedaannya apa, dan situasinya bagaimana. Nah, cuman tolong diperhatikan, jangan salah membuat positioning. Jangan salah membuat positioning. Jadi ada positioning yang salah. Kesalahan pertama disebut under positioning. Positioningnya kerendahan. Under positioning. Apa itu? Di sini produk tidak punya posisi yang jelas. Karena tidak punya posisi yang jelas, susah membedakan dari merek-merek yang lain. Ya, susah membedakan. Kan tadi dikatakan, positioning itu harus unik dan berbeda. Harus bermakna dan berbeda. Supaya apa? Kita bisa lihat bagaimana posisi kita dibanding orang lain. Kamu sebagai seorang gadis tentunya pengen dapat posisi yang berbeda dibanding gadis-gadis lain di mata seorang cowok yang kamu taksir. Begitu juga sebaliknya laki-laki. Ya, kamu ingin dilihat berbeda, tidak sama dengan cowok-cowok yang lain di mata si gadis itu. Nah, kalau kamu tuh sama saja, nggak ada beda, berarti positioning kamu kurang. Ini under positioning namanya. Contohnya seperti ini. Ini dulu ya, tapi ini nyata dulu. Tahun 98. Ya. BII ya, BII sama BCA. BCA dia punya
Eh, internet banking. Terus dia bilang apa? Memiliki ATM sendiri. Layaknya memiliki ATM sendiri. Nah, pertanyaannya, bank yang lain apa nggak begitu? Ya sama aja. Ini BII, internet banking. Bisa cek saldo, pemindah bukuan antar rekening, transfer ke bank yang lain, bayar tagihan. Ya sama aja, bank lain juga bisa begitu kok. Jadi apa istimewanya BII? Ya, ini namanya under positioning. Dia buat pernyataan untuk meyakinkan pelanggan, tapi pernyataan mereka itu tidak menunjukkan dia itu istimewa, sama dengan yang orang lain. Nah, itu ya, ini namanya under positioning. Ada pula yang kelebihan, namanya over, tinggian, ya, over positioning. Jadi memposisikan diri terlalu tinggi, saking tingginya orang nggak percaya. Ya, terlalu sempit posisinya itu, ruang geraknya jadi terbatas. Ruang geraknya terbatas. Misalnya ini, Makplus. Makplus ini perusahaan konsultasi marketing. Dia bilang apa? Dia penyedia jasa konsultasi marketing dan bisnis yang mahal. Akibatnya apa? Ya, berarti dia terbatas hanya bisa melayani perusahaan-perusahaan yang mampu bayar mahal. Perusahaan-perusahaan kecil nggak bisa, bukan pelanggan dia. Berikutnya adalah confuse positioning. Apa itu confuse? Membingungkan. Jadi, membuat sebuah positioning, pernyataan yang mencoba meyakinkan pelanggan, tapi yang terjadi pelanggan malah nggak yakin, malah bingung, malah ragu. Kenapa? Ya, intinya membingungkan. Terlalu banyak atribut. Kita lihat contohnya. Misalnya. Dulu Indonesia ngaku punya mobil nasional, mereknya Timor. Ngakunya mobil nasional. Tapi kenyataan mobil Timor ini mobil apa? Mobil KIA buatan Korea. Jadi orang tanya, di mana nasionalnya? Semuanya buatan Korea. Karena kenyataannya dulu, ini adalah mobil KIA yang begitu turun dari kapal, diganti merek, logonya menjadi Timor. Itu aja. Orang bertanya, di mana letak nasionalnya? Mobil impor semua kok. Dan yang terakhir adalah namanya doubtful positioning. Doubtful tuh bahasa gampangnya goblok. Positioning yang ya kalau berjanji bolehlah berjanji, tapi jangan berjanji yang orang lain melihat itu nggak percaya. Saking gobloknya yang bikin janji, yang berpernyataan, itu terlalu muluk-muluk. Orangnya tahu ini pasti tipu semua. Ini sekali lagi, ini contoh kenyataan. Dulu, saya yakin kamu belum lahir. Kamu ini kelahiran tahun 2000 ke atas semua pasti. Ya. Kalau sekarang 2021, mungkin 2000 apa paling tidak paling tinggi 1999 kali lahiran kamu kali. Tahun 2000 lah kamu lahir. Ini kejadian di bawah tahun 2000. Jadi dulu ada provider yang ngakunya 0 rupiah jualan pulsa. 0. Percaya nggak orang? Ya siapa yang percayalah. Itu perusahaan atau panti asuhan. Kalau itu perusahaan, pasti nyari untung. Kalau panti asuhan, itu dia mencari amal jariah. Masa ada perusahaan jualannya harganya 0 rupiah? Ini kalah bersaing.
kalah bersaing sama musuh. Habis itu orang nggak percaya, ini nggak laku, nol ini nggak laku. Orang nggak percaya ini nol. Akhirnya apa? Diganti 0,01. Nah, gitu. Artinya ada yang dibayar masih. Supaya kesannya tetap jualan. Terus siapa yang percaya ini? Ini, kalau 0,01, ini pakai apa bayar gaji karyawannya kalau jualan harganya 0,01 rupiah? Orang nggak percaya, tetap aja nggak percaya. Tetap aja orang nggak percaya. Ya. Ini bukan jualan. Nah, nggak ada barang sampai nilainya 0 rupiah. Kalau kita buka panti asuhan, iya betul, silakan. Siapa yang tinggal di panti asuhan kita gratis, betul. Karena kita nyari amal jariah. Kalau bisnis, nggak ada yang harganya 0, pasti ada harga. Pasti ada hitungan untung rugi. Nah, ya. Jadi jangan juga bikin janji yang terlalu muluk-muluk, yang membuat orang lain tak percaya. Nah, ya. Jadi itulah yang namanya positioning. Saya lanjutkan sedikit, ini nggak akan saya banyak bahas. Silahkan nanti kamu buktikan saja. Jadi kalau kita sudah bisa bikin positioning, maka lanjutannya itu adalah diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu prinsipnya adalah membuktikan apa yang kita janjikan tadi. Tadi saya bilang positioning adalah janji yang kita tawarkan. Makanya kalau buat janji, jangan muluk-muluk. Jangan under, jangan over, jangan confuse, dan jangan doubtful. Jangan buat janji yang orang dari awal sudah nggak percaya. Buatlah janji yang wajar, yang pantas. Nah, di mana dalam janji harus bisa menunjukkan benefit tadi. Pertanyaannya, janji boleh manis. Janji bisa kita buat semanis mungkin. Ya. Namun pertanyaannya adalah, buktinya ada enggak? Maka diferensiasi adalah pasangan dari positioning. Jadi kalau tadi positioning adalah janji, diferensiasi itu pembuktian janji kita. Ya. Pembuktian janji kita. Jadi, apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu membuat apa yang kita tawarkan adalah unik, mendukung positioning. Jadi harus selaras dengan positioning. Kalau tadi kita janji, saya jual baju yang nyaman dipakai. Terbukti enggak? Saya jual makanan yang enak rasanya. Terbukti enggak enak itu? Saya menjual barang yang tak ada duanya, kan hanya satu-satunya pemilik merek itu misalnya. Betul enggak? Bahwa di Palembang hanya kita yang jualan merek itu, ada orang lain yang jual. Jadi dengan kata lain, diferensiasi itu pembuktian dari apa yang kita janjikan di positioning. Secara definisi, diferensiasi adalah mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur. Jadi ketika kita membuktikan apa janji kita tadi, maka konten kita selaras dengan konteks kita, selaras dengan sarana yang kita tawarkan. Ya. Tadi saya misalnya menawarkan baju kaos. Ya, kita bilang baju kaos yang saya tawarkan itu nyaman karena tipis, tidak panas, tidak tebal. Itu cocok nggak dijual di tempat yang dingin? Kalau kita jual di Palembang yang temperaturnya lumayan ya, relatif panas, barangkali cocok.
Tapi kalau baju kaos tipis, walaupun dibilang nyaman, dijual di Bandung yang dingin, di Malang yang dingin, di Eropa yang dingin, ya nggak cocok tentunya. Sebaliknya, jangan pula jual jaket di Arab. Biar kita bilang, ini jaket bagus dari bahan yang istimewa, terbuat dari kulit rusa. Tapi kita jual di Arab yang panasnya auzubillah min zalik, siapa yang mau beli? Siapa yang mau percaya dengan itu tadi? Nah, ya, jadi diferensiasi itu harus selaras antara konten, konteks, dan infrastrukturnya ketika kita menawarkan sesuatu kepada pelanggan. Ya. Bagaimana cara membedakan? Tentunya kita akan membedakan baik dari sisi konten, konteks, maupun infrastruktur. Ya. Ini saya akan cepat saja untuk bagian sini, karena yang paling penting ketika kita digital marketing itu adalah di positioning tadi, dan ini selagi positioningnya jujur, ya diferensiasinya pasti terbukti. Ini contoh-contoh aja. Nah, yang paling penting adalah ketika tadi saya dari awal mengatakan kita ada segitiga STV, strategic, taktik, dan value. Nah, kita lihat di sini, positioning itu adalah intisari dari strategi. Manakala diferensiasi adalah intisari dari taktik. Jika positioning bagus, diferensiasinya terbukti, bisa membuktikan apa yang kita janjikan dengan perbedaan-perbedaan yang nyata, maka ya kita berhasil membuat yang namanya brand integrity, menciptakan integritas merek. Jadi merek yang kita jual itu adalah sesuatu yang berintegritas. Apa itu integritas? Integritas itu jujur artinya. Apa yang dijanjikan dibuktikan pada diferensiasi. Kalau punya barang yang kita jual adalah merek-merek yang berintegritas, nanti pada waktunya dia akan terkenal. Terkenal, maka merek itu menjadi image atau kesan bagi pelanggan. Ketika merek sudah terkenal, karena jadi kesan yang baik di sisi pelanggan, maka merek itu akan menjadi identitas dari produk. Contohnya yang mana? Contohnya Aqua. Kita kalau ke warung, beli Aqua. Atau si bibi jago warung, merek apa nak? Minta Aqua, merek Aira. Padahal Aqua tuh merek. Tapi karena Aqua sudah menjadi identitas dari produk, saking bagusnya Aqua, maka dia menjadi identitas. Kita nggak lagi ngomong air dalam kemasan, tapi kita ngomong Aqua. Padahal harusnya Aqua itu merek. Tapi sekarang dia sudah menjadi identitas. Saking terkenalnya Aqua. Sampai sekarang belum ada air minuman dalam kemasan yang seperti Aqua. Kita nyebut yang lain ya tetap Aqua. Beli Aqua merek Le Mineral. Aqua merek Aira. Kita masih nyebutnya Aqua. Jadi di sini bisa dilihat tentang betapa pentingnya hubungan dari positioning, diferensiasi, dan nantinya tentang brand. Ya, brand kalau tidak salah sudah kita bahas tentang merek ya, atau belum lupa saya. Nanti kita lihat di ilmu. Nah, jadi di sini pentingnya hal tersebut. Jadi saya membahas ini tadi ya, materi kuliah kita ya, jadi tentang positioning ya dan diferensiasi ya. Yang paling penting adalah positioning dulu, yang nantinya akan saya siapkan tugas di sini. Saya akan ganti ya.
Ini kuliah 8. Positioning dan diferensiasi. Ya. Ini saya hapus dulu, nanti saya buat baru yang lama nih. Jadi silahkan diperbaiki apa yang kamu buat di ini, di tugas 5 ini, diperbaiki, sempurnakan lagi dengan menggunakan konsep positioning. Ini berarti tugas 6. Revisi tugas 5 dengan teori positioning. Oke, ini tanggal 4 sampai minggu depan. Ya. Di tugas 5 itu kamu revisi, benerin lagi, ya, baguskan. Nah, oke, saya tidak buat UTS ya. Ya, jadi karena kuliah kita sekarang udah banyak tugas, saya untuk tahun ini rencana saya tidak akan ada UTS ya. Ini sudah minggu ke-8. Harusnya sekarang ini UTS harusnya, minggu UTS ya. Tapi saya tidak akan ada UTS. Jadi nilai UTS-nya adalah gabungan dari nilai-nilai tugas ini semua ya. Ini ada 6 tugas ya. Jadi silahkan saling periksa ya. Kamu udah punya tugas berapa kali ya. Udah ngumpul tugas berapa kali. Ya, ini tugas 1 di kuliah kedua, pemasaran umum. Tugas 2 bikin website di kuliah 4. Tugas 2, tugas 3. Ya, ini tugas 4, 5, sekarang ini tugas 6. Ya. Jadi nanti nilai UTS saya ambil dari semua tugas ini. Jadi saya tidak akan ada ujian khusus untuk UTS. Untuk UAS-nya nanti saya lihat. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya masalah e-learning, Pak. Kenapa? Sampai sekarang belum bisa diakses, Pak, e-learning-nya. Nah, tadi saya barusan bisa. Kalau di kami tulisannya kayak gini, Pak. Boleh share screen, Pak? Ya, enggak. Memang saya tadi agak sulit masuk. Ya, memang saya agak sulit masuk. Tapi akhirnya bisa berhasil. Nah, sekarang ini karena, ya inilah ya, kita juga harus sadar bahwa yang namanya jaringan internet, jika digunakan serentak, dia akan penuh. Selebar-lebarnya jalan tol, kalau mobilnya serentak keluar semua, macet. Memang harus sabar. Yang kedua, server kita memang belum server yang top. Karena ketika COVID ini terjadi, memang serba mendadak. Jadi harap dimaklumin. Ya, yang begitu. Nah, tapi kenyataannya saya tadi memang susah masuk. Tapi akhirnya berhasil masuk.
Persoalan lain barangkali ya, jaringan internet kamu yang memang barangkali lambat, sebab e-learning ini memang butuh bandwidth yang besar. Ya, itu yang harus kalian sadari. Itu sebab kenapa saya tidak memaksakan diri kuliah online-nya itu pakai e-learning. Jadi e-learning itu hanya tempat untuk naruh bahan sama naruh tugas. Kan harusnya nih, kalau mau kita kuliah yang sebenarnya nih, nah ini pakai Blue Button nih. Di sini bisa dibuat aktivitas Blue Button. Nah ini, ya, nih Blue Button ini. Ini Blue Button ini kuliah online kayak Zoom, tapi lewat e-learning. Blue Button ini. Tapi dia butuh bandwidth yang sangat besar. Ya, bandwidth yang sangat besar. Mohon maaf lah ya, saya bukan mau ngata-ngatain ya. Mungkin sebagian besar kamu tuh internetnya pakai internet dari HP barangkali ya. HP yang pun HP yang pasca bayar, yang prabayar. Ya. Atau sebagian besar dari kalian menggunakan internet kuota pembagian dari Kemendikbud yang sangat kecil bandwidth-nya, sangat lambat. Nah itu. Saya ini sampai beli akun Zoom milik pribadi, bukan milik fakultas. Ya. Kalau pejabat-pejabat Unsri itu pakai milik Unsri, yang bayar Unsri. Saya pakai milik pribadi, saya beli sendiri, saya bayar sendiri. Kenapa? Karena setelah saya pertimbangkan, menggunakan Zoom itu yang paling efektif untuk mahasiswa. Karena Zoom itu menggunakan bandwidth yang kecil. Memang pakai bandwidth yang kecil. Kalau pakai e-learning full, e-learning Unsri full kita pakai, ya itu berat. Ya, satu ngabisin kuota, dua dia butuh bandwidth yang besar. Memang, ya saya itu jujur aja ya sebenarnya, seperti absen segala macam itu cuma mau lihat ke ini kamu, apa namanya, ke Pak, keaktifan kamu. permisi Pak, mohon maaf. Kenapa? Ini sebenarnya permasalahannya bukan sinyal Pak. Iya Pak, benar Pak, saya juga. Sebelumnya karena di e-learning ini ketika dicari di all course itu mata kuliah manajemen pemasaran itu statusnya itu terdisable Pak atau tidak aktif, dan studennya itu hanya satu yang bisa enroll, yaitu Mas Agus Ahmad Arif Rizky Pak. Iya, kamu harusnya lapornya ke admin e-learning dan ke saya. Saya nggak ada masalah. Di tempat saya normal semua. Oh iya Nah, Pak. Oke Pak. Maaf Pak sebelumnya Pak. iya, Makasih Pak. coba tutup. Nah, nih. Nah, saya nih, MI 2019. Tuh, 67 orang pesertanya. 67 orang. Nah, nama-namanya nih. Nah, oh, ada semua.
Jadi yang bermasalah siapa? Atau coba kita ulangi, ya. Nih, nih, nih. Kan ini yang jelas kalian sudah pernah masuk kan? Ya sudah Pak, sudah Oke, pernah. saya ganti ya, saya buat baru nih. Jadi biarkan yang lama ini saya ganggu. Nih, ini saya buat baru. Nih, saya buat baru. Ya, self enrollment saya buat baru nih. Nih, MI 2019 baru. Nah, nih. Ya. Enrollment key-nya pemasaran. Oh, apa? Enrollment key-nya kita ganti yang mudah apa? Hah? Nama saya aja ya. IHSAN. Nah, enrollment key-nya. Use group tidak. Kamu pakai aja pakai. Yes. Student enrollment duration. Kita coba nih. Buat 30 hari. Yang baru ini. Mulai hari ini. Enrollment inaktif nggak pernah. Nah. Nih, ada yang baru nih. Coba. Bisa nggak? Daftar baru lagi. Seolah kamu mahasiswa baru lagi. Kita buat 2019 baru, grup baru. Enrollment key-nya Ihsan, IHSAN. Oke Pak, nanti Nah, saya coba. Ya. kalau masih nggak bisa juga, ada masalah apa? Ya, dan itu jangan tanya ke saya, itu urusan kamu ke admin e-learning. Kamu kan kalau ada apa-apa kan bisa lapor ke admin e-learning. Kamu harusnya bisa membedakan. Kenapa sebelumnya bisa masuk, sekarang nggak bisa masuk? Jangan ditanya ke saya tugasnya ngajar. Saya bukan admin e-learning. Lebih-lebih lagi, di saya tidak ada masalah. Nah, di saya nggak ada masalah. Apalagi? Dah, ya. Kalau nggak ada masalah, jadi untuk tugas berikutnya adalah membuat revisi dari tugas yang minggu lalu, dibenerin, disesuaikan dengan teori positioning. Ya, oke. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.